berapa, karena kalau kita lihat 3 tahun yang lalu itu Dimas Zainal masih memulai merintis channel YouTube-nya, dan waktu itu sepertinya kan masih belum belum mendapatkan penghasilan dari YouTube, dan dulu masih dengan sederhana ngevlog menggunakan sepeda ke pasar dan sebagainya. Terus bapaknya Dimas Zainal juga waktu itu masih piara sapi. Pokoknya kalau kita melihat dari awal Dimas Zainal membangun channelnya itu kan sangat luar biasa, menginspirasi kita bahwa eh, siapapun itu kalau kita punya semangat, kita punya tekad yang kuat untuk ingin berhasil, pasti Tuhan buka jalan. Dan contohnya ya Dimas Zainal ini yang dulu mungkin dengan konsep-konsep sederhananya, dan ternyata kontennya itu menjadi hit dan ditonton oleh jutaan orang di Indonesia dan bahkan di luar negeri mungkin. Halo Sobat YouTube, oke, kita sekarang akan review atau mengintip-ngintip berapa pendapatan seorang Dimas Zainal dalam setiap bulannya dari hasil nge-YouTube-nya. Oke teman-teman, sebelum kita ngelihat berapa jumlah pendapatannya, kita intip dulu. Seorang Dimas Zainal masuk kategori grade B dari Social Blade. Kemudian video yang sudah diupload berjumlah 543. Untuk saat ini subscribernya mencapai 773.000 subscriber. Total viewer totalnya 109.628.256. Channelnya Dimas Zainal masuk channel kategori tipe komedi. Nah, ini sedikit untuk info tentang channelnya Dimas Zainal, dan di sini kita lihat dalam 30 hari terakhir kenaikan jumlah subscribernya mencapai 140% atau sekitar 12.000 subscriber. Dan ini adalah statistiknya. Kita sambil kita lihat, kita gedein di sini. Nah, ini statistiknya. Ini terakhir nih subscribernya naik 6.000 subscriber, sangat luar biasa guys. Jadi itu, dan ini masuk ranknya, ini rank subscribernya, rank viewernya, rank kategori komedinya, maksudnya peringkatnya. Dan sekarang untuk pendapatannya kita bisa lihat di sini. Nah, pendapatannya diestimasi dalam setiap bulannya itu mencapai 1.600 dolar sampai 25.000 dolar. Nah, teman-teman bisa hitung. Kalau sekarang kalau kita hitung untuk kita pakai kalkulator saja, kalau jika kita menggunakan 1.600 dolar dikali kursnya 14.000 sama dengan 22.400.000 guys, sangat luar biasa. Ini adalah estimasi minimalnya. Cuma kan kalau detailnya gajinya berapa kita nggak tahu. Ini hanya estimasi dari Social Blade bahwa estimasi minimalnya adalah 22.400.000. Dan kalau kita lihat di sini untuk maksimalnya kita hitung 25.000 dolar kali 4, kalau menggunakan kursnya 14.000 sama dengan 350 juta guys. Jadi ini estimasi maksimalnya 350 juta. Cuma kalau kepastiannya berapa kita nggak tahu. Yang tahu hanya Dimas Zainal maupun admin youtubernya. Yang tahu hanya Dimas Zainal ataupun admin channel YouTube-nya. Jadi kan kalau kita bisa ngintip-ngintip, kita cuma bisa ngintip dari Social Blade ini sebagai bahan referensi, sebagai sumber informasi, bahwa dengan channel YouTube dari seorang Dimas Zainal bisa kita lihat estimasinya dalam sebulan menghasilkan atau pendapatannya antara 22 juta sampai maksimalnya 350 juta. Jadi bisa teman-teman bisa bayangkan. Makanya kenapa seorang Dimas Zainal dalam 3 tahun terakhir ini asetnya meningkat dengan
pesat ya, karena itu kalau dilihat dari pendapatannya segitu, apalagi kalau sekarang tanpa tim super, otomatis pendapatannya akan dibuat untuk pribadi saja, tidak di-share ke timnya. Jadi ya itu tadi, teman-teman bisa hitung, bisa bayangkan pendapatannya seorang Dimas Daniel itu berapa, masih muda, sukses menjadi YouTuber. Nah, mungkin ini sedikit review pendapatannya seorang Dimas Zainal. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua. Nah, nih. Ini kalau dalam sebulan, dan ini kalau dalam setahun. Kalau dalam setahun kita coba hitung ya. Kalau dalam setahun estimasi minimalnya adalah 18.800 kali menggunakan kursnya 14.000 sama dengan berapa? 263. Jadi kalau seorang Dimas Zainal hanya mendapatkan estimasi minimal dari AdSense itu udah kisaran 260 juta guys. Jadi ya dalam setahun 260 juta itu udah melebihin seorang gaji apa ya? Gaji seorang manajer bank ya. Ya itulah keuntungan atau itulah kelebihan dari seorang YouTuber, pendapatannya bisa melebihin dari seorang manajer bank. Dan tentunya tidak semua orang bisa mencapai sampai sebuah pencapaian ini, karena seorang YouTuber itu termasuk juga selain karena dia punya talent, dia punya koneksi, tapi juga juga karena keberuntungan. Karena kalau kita lihat dari seorang Dimas Daniel itu, dia dari awal itu nggak pernah collab dengan channel gede atau channel-channel yang sudah ngetop, tapi dia beruntung karena konten-kontennya itu ngehit dan viral. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat guys.